Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga diberikan kelancaran ya dalam semua aktivitasnya. Balik lagi teman-teman di channel kajian online. Hari ini kita mau pantengin, kita mau kembali mengawal jalannya sidang Sekjen PDP Hasto Kristianto yang rupanya makin memanas. Lantaran teman-teman di sini kuasa hukum Hasto Kristianto berteriak menjerit ketika ahli KPK, teman-teman, di sini penyidik KPK didapuk menjadi saksi ahli dalam persidangan kasus Harun Masiku. Dalam press release-nya teman-teman yang kita dapat dari Kompas, di sini menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum JPU KPK menghadirkan dua ahli dalam sidang Hasto Kristianto terkait kasus Harun Masiku di PN Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 26 Mei 2025. Dalam persidangan itu tim kuasa hukum Hasto sempat menyatakan penolakan atau keberatan kepada jaksa KPK dikarenakan ini saksi yang dihadirkan adalah anggota KPK. Kami keberatan dengan kehadiran ahli Hafi Ferdian karena beliau ini adalah pegawai KPK, ujar tim kuasa hukum Hasto, Magdir Ismail. Keberatan saudara kami catat, namun demikian ahli ini tetap akan kita dengarkan pendapatnya sesuai dengan keahliannya, jawab Hakim Ketua Rios Rahmanto menanggapi keberatan kubu Hasto. Jadi teman-teman di sini ahli ini memang adalah anggota KPK. Kuasa hukum Hasto pun langsung ya bereaksi sangat keras. Saya nggak tahu kenapa bereaksi sekeras ini, kan ini hanya menyampaikan pandangannya terkait kasus Hasto. Kalau misalnya menurut hakim ini memang tidak bisa diterima, ya tidak akan berpengaruh apa-apa. Tapi kalau misalnya penjelasannya logis, penjelasannya bisa diterima, jelas ini bakal memperberat posisi Hasto. Jadi wajar saja kalau kuasa hukumnya ini sampai menggebrak meja, menolak keberatan kalau misalnya ini ahli yang ditunjuk menjadi saksi itu adalah pegawai KPK. Nah teman-teman, biar lebih lengkap kita mending simak saja langsung. Ini jalannya persidangan yang sangat-sangat panas antara kuasa hukum Hasto Kristianto melawan jaksa KPK. Simak video selengkapnya. Bob Herdian Syahbudin di persidangan masuk ruang persidangan. Kemudian yang kedua saudara Hafni Ferdian di persidangan masuk ruang persidangan. Silakan. Baik. Sebelumnya kami periksa identitas kepada ahli bernama Hafni Ferdian. Oh tunggu dulu Pak, menyerahkan apa? Nanti kalau kami minta ya, sabar. Nanti Pak, nanti dulu, nanti kami. Baik, Hafni Ferdian yang mana? Bapak. Sini pekerjaan adalah pemeriksa forensik atau penyelidik pada Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK. Betul? Betul yang mulia. Pendidikan S1. Baik. Terkait dengan keahlian, saudara mempunyai keahlian di bidang apa? Keahlian saya di bidang forensik digital. Digital mulia. forensik. Ya, digital forensik. Ada apa kurikulum vitae atau identitas yang melengkapi? Ada yang mulia. Mohon diserahkan. Surat tugas kalau ada. Kurikulum vitae terkait pengalaman. Kurikulum vitae. Saudara pendidikan S1? Belum. Ini surat tugas. Oke. Ini kurikulum vitae-nya, pengalaman. Oke.
Ada bukti sertifikat apa, penunjang seperti sertifikat apa, kalau ada mohon dilampirkan. Di sini ada juga ya, daftarnya di sini ada juga. Oke. Ya. Oke, cukup sih. Oke ya, ahli ya, selain identitas tadi juga saudara melampirkan kurikulum vitae terkait pengalaman itu mulai dari Quality Control Leader dan Kapten Stato Departemen PT Mata Suhita Kutobuki sampai Digital Forensic Examiner, Technical Manager, Digital Evidence Laboratory, KPK Januari 25 sampai sekarang ya, itu pengalaman kerjanya. Kemudian alumni mana nih Bapak? Saya alumni dari Politeknik Universitas Indonesia, D3-nya lalu dilanjutkan D1-nya di Universitas Indonesia Esa Unggul. Kemudian sini juga menyantumkan sertifikat mulai dari Certified Forensic Computer Examiner, Certified Computer Examiner, sampai apa nih? Celebrate Certified Mobile Examiner, Celebrate Advanced Smartphone Analyst, Celebrate Certified Physical Analyst. Itu apa? Lebih kepada apa? Mohon izin yang mulia. Jadi itu sertifikasi terkait dengan profesional di forensik digital. Untuk yang Celebrate Certified Mobile Examiner dari Celebrite itu terkait dengan sertifikasi untuk forensik digital yang berkaitan dengan mobile device seperti handphone seperti itu. Oh, itu maksudnya ya. Baik. Kemudian saudara ahli apa kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Tidak ada hubungan keluarga ya? Ya. Tidak yang mulia. Ini ya tadi bukti penunjang sertifikat yang saudara serahkan sesuai dengan kurikulum vitae ya. Baik. Baik, sebelum memberikan pendapatnya, maka ahli harus disumpah menurut agama masing-masing. Semuanya beragama Islam ya? Yang mulia. Silakan berdiri, turuti. Yang mulia, Ya, tunggu. sebelum disumpah, Dulu Pak. kami Mohon duduk. keberatan dengan kehadiran ahli Hafni Ferdian. Ya. Karena beliau ini adalah pegawai KPK yang merupakan penyelidik dalam perkara ini. Ya, bagaimana dia bisa menjadi ahli? Karena bagaimanapun juga ini apa yang akan dia sampaikan adalah berdasarkan hasil penyelidikan dia ikut serta. Jadi menurut hemat kami, ya, ini tidak sepatutnya dia menjadi ahli dalam perkara ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami lihat bahwa dia ini adalah orang yang diberi tugas oleh KPK dengan surat-surat tugas. Ya, ada di lampiran di dalam BAP-nya dia. Dan kemudian yang ketiga, dia ini juga digaji oleh KPK. Jadi kalau kita mau bicara tentang objektivitas dan juga kemandirian dia di dalam memberikan keterangan sebagai ahli, menurut hemat kami nggak bisa dia lakukan itu yang mulai. Jadi tolong kami keberatan terhadap kehadiran dia sebagai ahli dalam perkara ini. Makasih yang mulia. Oke, terhadap ahli Ferdian aja Pak ya. Baik. Saudara penuntut umum, ada tanggapan atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih yang mulia. Mohon izin menanggapi. Yang pertama terkait dengan ahli Hafni Ferdian, kita periksa dalam kapasitas sebagai keahliannya. Yang pertama, yang kedua, memang dalam perkara ini yang bersangkutan menyantumkan sebagai penyelidik, namun bukan penyelidik dalam perkara ini. Yang ketiga, tadi disampaikan oleh saudara PH bahwa digaji oleh KPK. Bukan, dia digaji oleh negara. Karena
statusnya adalah ASN, jadi bukan digaji oleh KPK. Sehingga dengan demikian kami mohon tetap yang bersangkutan diminta keterangan sebagai ahli. Demikian yang mulia. Namun bekerja di KPK. Betul. Nah, ada lagi? Saya teruskan. Memang pegawai-pegawai KPK ada yang digaji oleh KPK yang mulia. Memang ada juga yang digaji oleh negara. Meskipun mungkin kalau sekarang lebih banyak penyelidik itu pun juga digaji oleh negara. Karena mereka diangkat jadi pegawai KPK. Yang jadi problem adalah apakah saudara ini sebagai penyelidik ya, bisa memisahkan apa yang dia pahami dan dia ketahui sebagai penyelidik ketika itu. Dan kemudian sekarang kita jadikan ahli. Karena bagaimanapun juga, ini kami tidak khawatir. Kami khawatir bahwa ini dia tidak bisa memisahkan itu. Sehingga objektivitas dia sebagai ahli itu tidak ada. Itu problem pokoknya di situ yang mulia. Jadi oleh karena itu kami menolak kehadiran saudara ini sebagai ahli. Itu ya. Makasih yang mulia. Saya cukup ya, kami tanggapi. Baik, begini. Baik ya, majelis setelah mendengar dari keberatan penasihat hukum terdakwa maupun mendengar dari pendapat penuntut umum, menilai bahwa yang didengar adalah kapasitas sebagai ahli. Betul ya, meskipun yang bersangkutan penyelidik pada KPK. Jadi yang saudara dimintai keterangan adalah sebagai ahli. Dan sudah tersumpah, makanya tadi kami mintakan bukti pendukung. Bukan. Saya sumpah sebagai ahli dan bukti pendukungnya makanya kami pertanyakan untuk mendukung kompetensi ahli yang bersangkutan. Dan lagi sehubungan karena itu mengenai kemampuan mengenai keahliannya, adapun sehubungan nanti dengan keobjektivitasannya silahkan nanti saudara ajukan sebagai dalam pledoi, dan itu juga nanti akan kita nilai juga. Begitu ya. Namun demikian keberatan dari penasihat hukum terdakwa kami catat dalam berita acara. Kenapa ahli ini dihadirkan? Kalau kita bicara di KUHP ya, pasal 128 itu memang diharapkan memberikan keterangan yang dapat menjadi terangnya perkara ini. Hal yang sama nanti juga akan kami berikan kepada penasihat hukum terdakwa seandainya mungkin ada ahli yang menurut penasihat hukum terdakwa dapat membuat terang perkara ini. Demikian ya, saya rasa penasihat hukum terdakwa, keberatan saudara kami catat. Namun demikian ahli ini tetap kita dengar mengenai pendapatnya sesuai dengan keahliannya. Itu? Oke. Cukup ya, penuntut umum dan penasihat hukum. Baik, kita lanjutkan. Saudara ahli disumpah dulu menurut agama Islam. Baik, turuti kata-kata saya ya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan mengemukakan hal-hal atau pendapat sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Nah, silakan dulu. Ya teman-teman, barusan kita telah melihat, kita sama-sama menyaksikan jalannya sidang Hasto Kristianto, di mana ini kuasa hukum Hasto Kristianto menyampaikan keberatan
karena ini KPK, teman-teman, jaksa KPK menghadirkan pegawai KPK sebagai saksi ahli dalam sidang kasus Harun Masiku. Tentu teman-teman, hal ini tidak sepenuhnya salah karena ya yang dihadirkan adalah orang yang mempunyai kapasitas dalam hal keilmuan tersebut, dan penyampaian itu kan juga dibuka secara publik di hadapan hakim, tidak bisa dimanipulasi atau ya ditutup-tutupi. Jadi ini memang penyampaian apa yang menurut ahli ini, pandangan ahli ya seperti ini, dikatakan seperti ini, tidak melebih-lebihkan atau ya mengurang-ngurangi. Jelas di sini ada tendensius, teman-teman. Berbagai tindakan jaksa KPK selalu saja diprotes. Mulai dari ini, menunjukkan rekaman suara itu diproses. Foto chat Hasto Kristianto juga diprotes. Bahkan foto selfie Harun Masiku dan juga ini Hasto Kristianto juga disebut ilegal, teman-teman. Ya, semua hal diprotes, teman-teman. Gimana sih menurut kalian? Apakah ya wajar ini kuasa hukum karena memang dibayar oleh Hasto, diiming bonus miliaran kalau misalnya Hasto berhasil memenangkan pengadilan ini, ya wajar saja. Kan pengacara dibayar untuk memenangkan kliennya, bukan membela kebenaran. Ya teman-teman, yang bakal menentukan soal video yang barusan kita lihat. Mungkin itu informasi kita bakal terus kawal pokoknya. Ini kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto sampai vonis. Sampai nanti teman-teman didakwa berapa tahun kan, mungkin divonis 10, 20, 30, 40, 50. Kita bakal terus kawal. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.